Oke, pace bene, para culprit. Selama ini kita sering berbicara tentang Maria dan Protestan dengan gampang meniadakan pemikiran tentang Maria. Sekarang kita mau lihat apa kata Martin Luther, founder of the Reform, pendiri dari Reform, dan dia berbicara tentang Maria, gerakan reformasi dalam gereja. There can be no doubt, tak ada keraguan, that the Virgin Mary is in heaven, bahwa perawan Maria, dia adalah perawan dan dia ada di surga. How it happened, we do not know. Bagaimana itu terjadi, kita tidak tahu. And since the Holy Spirit has told us nothing about it, dan karena Roh Kudus tidak memberitahu kita tentang apapun tentang itu, we can make of it no article of faith. Maka kita tidak bisa menuliskan apapun tentang iman kita akan itu. It is enough to know that she lives in Christ. Cukuplah kita tahu bahwa dia hidup di dalam Kristus. Ini khotbah pada tanggal 15 Agustus tahun 1522, the last time Martin Luther preached on the Feast of Assumption. Khotbah terakhir dari Martin Luther pada pesta hari kenaikan. Apalagi yang dikatakan oleh Martin Luther? Coba kita lihat. The veneration of Mary is inscribed in the very depths of the human heart. Penghormatan akan Maria terukir di kedalaman hati dari manusia. Amat penting memberi penghormatan kepada Maria, kata Martin Luther sendiri dalam khotbah 1 September 1522. Apa katanya lagi? She is the highest woman and the noblest gem in Christianity after Christ. Dia adalah wanita tertinggi, termulia, mutiara terindah dalam kekristenan setelah Kristus. Kristus, Maria, para kudus, baru kita. She is nobility, wisdom, and holiness personified. Dia adalah keindahan, kebijaksanaan, kekudusan yang dimanusiakan. We can never honor her enough. Kita tidak akan bisa menghormatinya dengan pantas karena dia amat istimewa. Still honor and praise must be given to her in such a way as to endure neither Christ nor the Scriptures. Rasa hormat sebagaimana kita berikan kepada Kristus dan kepada kitab suci, kita berikan yang layak penghormatan yang layak kepada Maria. Khotbah pada masa Natal tahun 1531. No woman is like you. You are more than Eve or Sarah, blessed above all nobility, wisdom, and sanctity. Tak seorang pun perempuan seperti engkau. Kamu lebih dari Hawa ataupun Sarah, terberkati di atas semua kelemah lembutan, kebijaksanaan, dan kekudusan. Satu khotbah, pada satu hari raya tahun 1537. One should honor Mary as she herself wished and as she expressed it in the Magnificat. Seseorang harus menghormati Maria sebagaimana dia sendiri layak untuk itu. Dia ingin akan hal itu, dan sebagaimana dia katakan dalam Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan, dan seterusnya. She praised God for His deeds. Dia memuji Allah sebagaimana dia melakukannya. How then can we praise her? Bagaimana kita menghormatinya kalau begitu? The true honor of Mary is the honor of God, the praise of God's grace. Karena Maria adalah rahmat dari Allah sendiri, maka kita menghormatinya dengan sangat layak. Malah dalam kalimat the honor of God, bagaimana Allah mencintai dia, rasa hormat akan Allah. Mary is nothing for the sake of herself. Maria tidak ada apa-apanya dalam dirinya sendiri, but for the sake of Christ. Tetapi dalam hubungan dengan Kristus, Mary does not wish that we come to her, but through her to God. Ini lebih dalam. Maria tidak ingin supaya kita
pergi kepadanya, tetapi Maria ingin kita pergi kepada Allah dengan mengikut sertakan dia. Sebenarnya di sini dikatakan through her. Ini bisa melanggar perkataan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya satu jalan, through Jesus Christ. Apakah through Maria kepada Allah? Dan dalam teologi Katolik yang banyak berbicara tentang Maria, kita berdoa kepada Allah bersama, with her to God, bukan through her to God. Begitu gereja mengatakan. Explanation of the Magnificat, penjelasan dari Martin Luther tentang Magnificat. Luther memberi cap ibu spiritual dari semua orang Kristen kepada Maria. It is the consolation and the superabundant goodness of God that man is able to exalt in such a treasure. Mary is his true mother. Sebuah penghiburan akhirnya bahwa ada manusia yang menjadi Allah, yang adalah Allah bagi kita, dan Maria adalah ibunya. Begitu kita punya Kristus dan Maria adalah ibunya Kristus. Kita menyembah Kristus dan yang kita sembah ini punya ibu dan dia adalah Maria. Come on. Martin Luther menyadari itu. Mary is the mother of Jesus and the mother of all of us, even though it was Christ alone who reposed on her knees. Maria adalah ibu Yesus dan Maria adalah ibu dari semua kita. Bahkan apabila hanya Kristus sendiri yang reposed on her knees, yang berada di pangkuannya atau di lututnya. If he is ours, we ought to be in his situation. There where he is, we ought also to be, and all that he has ought to be ours, and his mother is also our mother. Ibunya Yesus adalah akhirnya ibu kita juga. Karena kita ada Kristus juga ada dalam kita, bersama dengan kita. Para culprit yang memiliki bahasa Inggris lebih baik bisa menerjemahkan itu yang lebih jelas. But at least we know the outline and the point that Martin Luther want to tell us about the Mother Mary. It is a sweet and pious belief that the infusion of Mary's soul was affected without original sin. Without original sin, tanpa dosa asal. Martin Luther mengakui itu dalam sebuah sermon on the day the conception of the Mother of God. So that in the very infusion of her soul she was also purified from original sin, dimurnikan dari dosa asal, and adorned with God's gift, receiving a pure soul infused by God. Menerima jiwa yang murni yang diberikan oleh Allah sendiri. Thus, from the first moment she began to live, she was free from all sin. Maria bebas dari semua dosa, kata Martin Luther sendiri. She is full of grace, proclaimed to be entire without sin, something exceedingly great. For God's grace fills her with everything good and makes her devoid of all evil. Dia itu penuh rahmat. Singkatnya saja, Martin Luther on Mary's perpetual virginity. Pernyataan Martin Luther atas keperawanan yang kekal dari Maria. Christ our Savior was the real and natural fruit of Mary's virginal womb. Kristus Yesus adalah buah nyata dari rahim yang murni perawan dari Maria. This was without the cooperation of a man, tanpa campur tangan, tanpa peranan nyata dari manusia biasa, bukan karya Yosef. And she remained a virgin after death. Dan Maria tetap perawan setelah itu. Postpartum, Maria tetap perawan. Christ was the only son of Mary. The only son of Mary. And the Virgin Mary bore no children besides him. Tidak punya anak lagi.
I am inclined to agree with those who declare that brothers really mean cousins here for Holy Writ, and the Jews always call cousins brothers. Oke, Martin Luther juga mengatakan bahwa Yesus memiliki sepupu dengan memakai kata saudara, sebagaimana orang Yahudi sering memakainya dalam bahasa kitab suci. Maka yang disebut dengan saudara Yesus bukan saudara serahim, tetapi sepupu. Dan Martin Luther mengimani itu, faith, mengimani itu. A new lie about me is being circulated. Ada kebohongan baru tentangku, tentang Martin Luther. I am supposed to have preached and written that Mary, the mother of God, was not a virgin. Ada satu kebohongan bahwa saya dikatakan bahwa saya, Martin Luther, itu mengatakan Maria itu bukan perawan. Itu kesesatan. Oke, sudah panjang video ini teman. Masih banyak data-data lain yang bisa kita ambil tentang pernyataan Maria dan tentang pernyataan Martin Luther tentang Maria. Dan ada juga komentar tentang pernyataan Luther itu. Sekurang-kurangnya ini cukup untuk mengatakan Martin Luther mengakui Maria tanpa noda dosa, Maria adalah bunda dari Allah kita, dan Maria tetap perawan, dan Maria ada di surga. Sebagaimana karena persatuan dengan Kristus sendiri, Maria ada di surga. Teologi Maria dari Martin Luther terang lewat khotbah-khotbah, penjelasan-penjelasan yang dia buat. Pace bene.